Selfie menurut pandangan Islam. Berfoto pada dasarnya adalah perkara muamalah yang hukum asalnya boleh. Kaidah fikih menyebutkan asal hukum muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Sebagian kelompok memang pernah mengharamkan foto, khususnya foto dengan objek makhluk bernyawa. Mereka berpendapat bahwa foto sama saja dengan gambar atau lukisan, berdalil dari hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, sesungguhnya manusia yang paling keras disiksa di hari kiamat adalah para tukang gambar atau yang mereka meniru ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, pendapat kalangan ini banyak dibantah, dan bantahan yang paling mematahkan adalah dari teknis fotografi sendiri, yakni teknik pengambilan foto sama sekali berbeda dengan lukisan. Tidak ada unsur meniru dalam fotografi karena hanya mencetak objek hasil dari bayangan. Jadi fotografi dianggap tidak bisa disamakan dengan melukis seperti disebutkan dalam hadis tersebut. Tidak bisa dipungkiri pula bahwa kebutuhan manusia akan foto sangat tinggi, seperti kepentingan foto pada bahan bukti pihak kepolisian dan pengadilan, dokumentasi dan pencatatan sipil warga negara, serta hal-hal penting lainnya. Semuanya itu mutlak membutuhkan foto. Maka persoalan selfie ikut pada hukum asal dari foto itu sendiri, yakni mubah. Halal haram dari hukum asal tersebut bergantung dari tujuan dan niat dari si pelaku. Contohnya, jika seorang anak yang merantau dan jauh dari orang tuanya, maka untuk mengobati kerinduan, si anak selfie di daerah perantauan dan mengirimkannya kepada orang tuanya, maka jelas itu dibolehkan. Namun, bisa juga berfoto selfie menjadi haram jika membawa pada yang haram. Misalkan, selfie yang diunggah ke media sosial dengan tujuan riya atau pamer karena telah melakukan kebaikan. Seperti firman Allah yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Selain itu, foto selfie juga bisa menjadi tidak dibolehkan ketika foto tersebut memperlihatkan bentuk tubuh atau aurat kepada orang lain. Dan ini dihukum telah berbuat dosa secara terang-terangan, karena mereka yang menampakkan aurat dengan sengaja dihukum dengan berbuat dosa terang-terangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari 6069 dan Muslim 224. Kenapa harus selfie? Pemirsa beriman, pernahkah pertanyaan ini hadir di benak Anda? Selfie memang sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan kini menjadi fenomena sosial seiring popularitas media sosial serta kecanggihan perangkat gadget di zaman sekarang. Mereka yang memposting foto selfie-nya tentu memiliki maksud dan tujuan masing-masing. Entah untuk mengabadikan momen, menunjukkan eksistensi diri, atau karena tidak mau ketinggalan zaman, hingga banyak orang yang ikut-ikutan selfie di berbagai macam tempat dan waktu. Bahkan karena begitu kecanduan dengan aktivitas ini, banyak orang sampai menganggap hari-harinya tidak lengkap tanpa diabadikan lewat foto dan diupload ke media sosial. Entah itu selfie di jalan, di rumah, atau di tempat-tempat yang baru dikunjungi, tidak luput dari jepretan kamera. Bahkan baru-baru ini di media sosial beredar foto selfie dengan mayat yang menggemparkan netizen. Kepergian seseorang yang benar-benar disayang bisa membuat luka. Bahkan kejadian seperti ini bisa saja membuat seseorang tidak bisa melakukan apa-apa, larut dalam kesedihan. Namun lain halnya dengan foto yang terlihat ini, yang akhirnya menuai kontroversi. Ada yang mendukung karena dianggap sebagai momen terakhir keluarga, namun lebih banyak mereka yang tidak sepakat. Karena sebagian besar orang menganggap kurang etis jika berfoto selfie dengan jenazah yang terbujur kaku, berkain kafan, dan dalam suasana duka cita. Tidak hanya di Indonesia, pemuda asal negara bagian California, Amerika Serikat ini mencuri jenazah kekasihnya yang sedang disemayamkan di sebuah rumah duka. Setelah berhasil, ia kemudian berfoto selfie dengan mayat itu dan mengunggahnya di media sosial. Selanjutnya, ada pula seorang gadis yang berfoto selfie dengan jenazah sang nenek. Nah, pemirsa, lalu sebenarnya bagaimana Islam memandang fenomena ini? Selanjutnya, untuk foto selfie dengan mayat atau jenazah, hal ini dianggap menyalahi etika
dan termasuk ke dalam melakukan hal yang tidak bermanfaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tirmizi 2318 dan yang lainnya. Pemirsa beriman, di antara tanda baiknya seorang muslim adalah ia meninggalkan hal yang sia-sia dan tidak bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan tanda orang yang tidak baik Islamnya adalah sebaliknya. Karena itulah, marilah kita sama-sama memperbaiki diri, mengisi waktu hanya dengan hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, agar meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.